Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dimanapun Anda berada. Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah melalui Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB membentuk sebuah gerakan, yaitu Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah atau GMPS. Salah satu tujuan gerakan ini ialah untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang tidak peduli sampah menjadi peduli sampah. Nah, di program berbagi ilmu manfaat siang hari ini, kita akan berbincang dengan Ibu Dr. Anda Lili Tri Prihantini yang merupakan Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Namun sebelum berbincang lebih jauh, pemirsa, kami ingatkan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Dan nanti Anda pun bisa berdiskusi dengan kami melalui tema ini dengan menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WA 08112553000. Dan pemirsa, saat ini di samping saya sudah hadir Ibu Lili ya, yang akan kita ajak ngobrol ini ya tentang GMPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Iya, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali siang hari ini Ibu bisa hadir langsung ya di tengah-tengah pemirsa MTA TV, dan tentunya ada banyak hal sebetulnya yang ingin disampaikan begitu ya tentang GMPS itu sendiri. Pastinya juga penasaran GMPS itu apa sih gitu ya. Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah. Nah, ini bagaimana ini Bu latar belakang berdirinya, kemudian tujuan kegiatan konkretnya itu sebetulnya seperti apa begitu. Silahkan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Semoga masih di pandemi ini kita semua sehat. Amin. Ya, jadi alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya dari MTA TV. Kebetulan Mbak Ida ini juga teman sahabat saya, teman hidup sahabat saya. Kita juga pernah di Destana Tsunami, jadi ya banyak cerita ininya. Baik. Ya, jadi pertama bahwa Aisyah dalam hal ini LLHPB itu memang baru terbentuk pada tahun 2015. Ya, setelah muktamar ke-47 di Makassar. Nah, ini jadi lembaga yang paling buncit ini. LLHPB, jadi Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Ya. Jadi, nah kemudian sebelum ini, ya sejak tahun 2016 itu memang kita sudah pelatihan dan lain sebagainya, kebencanaan, kemudian lingkungan hidup, menanam pohon dan lain sebagainya. Ini kita memang nah pada tahun ini karena ini pandemi, kemudian kemarin kita punya program KKFIT, yaitu Keluarga Tangguh COVID-19 ya, itu ada 7 program, diantaranya adalah menanam pohon ya, menanam pohon, kemudian sampai kepada warung hidup dan lain sebagainya. Sampai kepada pembuatan masker, pembuatan face shield dan lain sebagainya. Nah, ini pada bulan Januari 2021 ya, itu kita ada Hari Menanam Pohon. Nah, itu kita gunakan untuk concern kita atau LHPB ini adalah karena ini ada 2 divisi kami, yaitu divisi lingkungan hidup dan divisi penanggulangan bencana. Ya, untuk divisi lingkungan hidup kita memang mengejawantahkan kata jihad, ya, jihad lingkungan. Nah, kita jihad lingkungan. Jihad lingkungan ini agar nanti ada keberlanjutan, agar tidak terjadi bencana, begitu. Maka akhirnya kami konsentrasi kepada untuk divisi lingkungannya, konsentrasinya adalah menanam pohon dan pengelolaan sampah. Nah, jadi untuk lingkungan hidupnya kita menanam pohon itu sudah di daerah-daerah setiap tahunnya itu sekitar 7.000 sampai 10.000 ya. Itu baik itu tanam pohon yang keras maupun tanaman pohon yang yang dikonsumsi seperti mangga, seperti durian, seperti jambu, ini gitu ya, jambu, belimbing, bahkan itu juga di daerah-daerah juga sudah penanam pohon. Hanya saja untuk konsentrasi kali ini adalah kita
bersistem pola asuh. Jadi pola asuh itu tidak hanya orang saja atau anak yatim piatu dan lain sebagainya, pohon juga ya. Ya juga kita sistemkan untuk pola asuh. Artinya dulu ketika kita menanam pohon, kita menanam gitu saja. Nah, tetapi tidak dirawat, kemudian tidak mungkin dirawat, bahkan mungkin hilang. Hanyut ya. Akhirnya kami gimana caranya untuk bisa pohon ini bisa berkelanjutan, karena siapa yang menanam itulah nanti akan menjadi amal jariah kita. Nah, ini paling tidak ketika kita sudah memberikan pola pengasuhan ya merawat, ya memelihara, sampai pemupukan, sampai bagaimana pohon atau yang kita tanam itu bisa memberi manfaat kepada kita. Nah, itu pola asuh. Jadi setiap daerah itu sudah menanam, seperti di Sukoharjo itu sudah menanam untuk tahun ini sudah 4.700 batang ya. Batang yang bekerja sama dengan DLH tentunya, karena kita belum punya pembibitan sendiri. Iya. Jadi masih kerjasama dengan pemerintah, atau karena kita memang mitra pemerintah, jadi dengan DLH, DLHK, bahkan KLHK juga kita sudah sudah bekerja sama, seperti jambore dan sebagainya. Kita sudah pernah melaksanakan jambore lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Itu sebelum pandemi tahun 2019. Iya. Dan itu kemudian ada pandemi ini, kemudian kita juga melaksanakan seperti Hari Peringatan Anak Nasional dan sebagainya, itu sudah kita kita canangkan, namun karena pandemi ini kita off dulu. Dikonsentrasikan kepada penanaman pohon dan ya paling tidak di masa pandemi ini warga kami, umat kami itu setidak-tidaknya bisa mengatasi pandemi ini tanpa mengeluh. Jadi artinya seperti kami di guru-guru TK, di karyawan amal usaha itu semua, dan masyarakat kita juga advokasi. Kita baru saja menggerakkan untuk menanam sayur sendiri. Di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing, bahkan tanpa lahan yang luas. Ya, seperti bisa vertikal kita, ya. Kalau kita gini, ada semacam nama ya. Namanya adalah budik damber. Budik damber itu ada budidaya ikan di dalam ember yang di atasnya dikasih kangkung, ada itulah asik juga. Dan itu bisa mengatasi pandemi, artinya ketahanan pangan di keluarga ibu-ibu itu. Di samping kita juga memelihara kebersamaan keluarga, mendidik anak kita untuk bisa bekerja keras dan lain sebagainya, itu adalah salah satu solusi yang mungkin bukan terbaik, tetapi setidak-tidaknya memberi solusi untuk teman-teman kita. Banyak manfaatnya untuk edukasi juga. Nah, ini maka kemudian karena sebentar lagi, sebenarnya kan tahun 2020 itu kita muktamar ya, tapi karena pandemi maka muktamar kita juga nggak tahu pandeminya sampai kapan, kita hanya berharap, berdoa sama Allah saja, semoga ini segera diakhirkan gitu. Itu rencana tahun 2022 pada bulan Juli. Juli 2022 yang semula diundur Desember 2021, tapi melihat situasi dan kondisi akhirnya semoga nanti 2022 kita bisa melaksanakan. Dan salah satu goal set untuk GMPS ini atau Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini adalah pada saat nanti kita muktamar. Jadi kita ingin memberlakukan GMPS itu biar tersiar secara nasional, ya. Bahwa Muhammadiyah ini adalah memang benar-benar mencintai kebersihan, gitu. Jadi tidak seperti kalau yang lalu-lalu, bahwa kalau ada perhelatan kemudian sampah menumpuk dan lain sebagainya, ini sudah kita advokasi. Jadi setidak-tidaknya kita akan merubah perilaku dari yang tidak menyadari sampah itu akan kita kelola. Jadi Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini adalah kita terapkan dulu di amal usaha, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, di rumah sakit. Nah, ini ada webinar-webinar dan lain sebagainya, karena kita kan ini masih pandemi, jadi tidak mungkin kita pelatihan ya. Cuma kalau pelatihan kemarin kita hanya terbatas pada beberapa kepala TK yang kita advokasi untuk pelatihan secara langsung bagaimana cara membuat kompos skala rumah tangga. Jadi skala rumah tangga itu mungkin bisa ada di PPT saya tuh gambar komposter yang sudah kita buat. Bisa sambil kebetulan kita dapat kerjasama dengan The Asia Foundation, kemudian kita bagi untuk komposternya itu skala rumah tangga. Jadi
kita berusaha untuk mencegah timbulan yang semakin banyak. Timbulan kita kan berada di amal usaha, bahkan yang paling berat kan berada di rumah tangga. Nah, ibu-ibu rumah tangga kalau misalnya 1 hari saja itu bisa menghasilkan Berapa? sampah plastik. Ya. Itu sekitar 75 plastik, lembar sampah ya. plastik. Iya. Katakanlah kalau kita beli pagi aja bungkus nasi sendiri, bungkus lauk sendiri, bungkus ini kalau dijumlah 1 hari itu sekitar 75. Oh gitu ya. Belum nanti kalau GoFood. Ini. Belum kalau anaknya jajan ya. Ya, kalau anaknya jajan, kalau anaknya 1, kalau anaknya 4, nah, itu kan tinggal berarti kalikan ya. Tinggal dikalikan Belum saja. suaminya ya Bu ya. Ya, maka dari itu kami mengadvokasi kepada ibu-ibu untuk bisa memilah sampah dari rumah. Jadi tidak sekedar membuang sampah ya, pada tempatnya. ya, tetapi ini sudah dipilah. Lebih kepada nanti endingnya adalah bisa meningkatkan ekonomi. Gitu karena ya. Satu, kita memilih sampah yang plastik kita sendirikan, yang logam kita sendirikan, misalnya, kemudian yang daun dan sisa-sisa makanan mungkin ya, itu kita jadikan satu, namanya komposter. Ya. Nah, komposter ini adalah kita bikin itu semua yang masuk di situ adalah yang memang bisa diurai. Jadi setiap minggu itu nanti kalau sudah menumpuk, ada daun kering, ada sampah bayam, ada sampah kangkung misalnya, seperti itu kita masukkan, kemudian nasi juga dikasih EM4 namanya, itu adalah bakteri untuk pengurai, jadi segera untuk bisa, kemudian di bawahnya itu sudah nanti gugur sendiri menjadi kompos yang bisa kita gunakan untuk merawat tanaman tadi. Nah, itu kami berusaha untuk mengatasi timbulannya. Jadi timbulan dari rumah sakit, dari TK, dari SD, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ini harapan kami kan bisa membantu pemerintah untuk bisa mengatasi pengelolaan sampah. Nah, ini. Mungkin timbulan ini yang dimaksud apa ini Bu? Timbulan itu adalah sampah itu bisa timbul. Kan misalnya kalau di rumah itu kan jelas timbul sampah, ya kita misalnya menghasilkan ya, itu namanya timbulan. Jadi timbulan sampah, di mana kita dari keluarga itu memang sangat rentan kalau tidak disadarkan di keluarga itu akan membuang sampah sembarangan. Jadi ini juga bisa mengadvokasi kepada anak-anak kita bahwa kesadaran untuk mengelola sampah ini memang harus dilaksanakan, segera dilaksanakan. Nah, dari timbulan sampah itu sendiri yang berupa misalnya botol, ya botol plastik itu kan sendiri nanti bisa dijadikan apalah, seperti contoh ini. Ya, ini adalah contoh. Contoh ini adalah sampah ini. Nah, jadi misalnya kopi, bungkus kopi, ya kemudian dirajang atau digunting yang paling sederhana, digunting kemudian dikemas menjadi ini. Ya, ini adalah tas. Ini ya, Bu ya? Iya. Kemudian ada juga yang menjadi bantal sofa itu bagus sekali. Nah, ini cuma kami nggak tapi ini kain apa ini? Ini bukan, ya ini bisa kain. Ini bisa plastik yang transparan, yang file itu, ya itu bisa. Nah, ini bisa. Dan nilainya insya Allah. Berarti dari gerakan Muhammadiyah Gerakan Sampah, ini nanti juga kita ada pelatihan membuat seperti ini. Iya, betul. Berarti sudah dilakukan ya? Sudah. Pelatihan pengolahan sampah menggunakan komposter secara rumah tangga, kemudian kita juga melatih bagaimana membuat seperti ini, ya. Kemudian bagaimana ini contoh ini, contoh juga. Ini adalah yang tidak digunting atau asli, asli dari kopi, bungkus kopi ini. Kemudian yang sama, kemudian kita kemas menjadi seperti ini, dan ini saya rasa kita tidak perlu gengsi menggunakan bahan yang daur ulang. Ini tadi karena tidak terlihat loh Bu kalau ini dari bekas. Iya, makanya. Dan ini cukup keren juga, cukup keren karena bisa dimodifikasi dengan warna-warna yang indah. Jadi ini kan unik ya. Jadi unik, jadi tidak mungkin di toko nggak ada, adanya di perajin kami. Mungkin juga membuatnya satu orang ini memang bisa berbeda-beda meskipun bahannya sama, hasilnya bisa tinggal beda. Kreativitas mereka untuk bisa menjadikan sampah ini menjadi berdaya guna. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengolah sampah itu menjadi berdaya guna. Intinya seperti itu. Kemudian kita mengolah sampah juga yang
yang organik ya, istilahnya organik, walaupun sekarang bukan organik lagi karena pemilahan sampah ini kan tidak seperti kalau bisa kan kita tidak atau menciptakan zero waste ya, zero waste. Jadi tidak ada yang dibuang. Seperti makan kalau di restoran itu kan ada denda kalau sampai tidak dihabiskan begitu. Jadi ordernya kan sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, itu goal set kami adalah bahwa gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita jangan sampai menumpuk sampah di rumah. Tetapi paling tidak kita bekerja sama dengan para pelaku atau aplikator dari pengelolaan sampah, seperti bank sampah. Kalau kita di Muhammadiyah atau Aisyah itu terkenalnya adalah sedekah sampah. Jadi seperti kami juga, kebetulan kami atau saya itu adalah guru diperbantukan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Ya, monggo itu tempatnya di utara lapangan Karangasem. Itu juga kami memberlakukan bagi anak-anak yang kurang mampu atau yang bahkan mungkin orang tuanya tidak bekerja, itu sampai tidak bisa membayar syahriahnya. Itu saya juga sudah menyampaikan kepada anak, bolehlah kalian sambil membantu orang tua, kamu tidak perlu mulung, tetapi kamu cuma mengumpulkan botol, ya botol kamu setorkan, kemudian nanti dicatat seperti bank sampah itu. Di SMP ya kami 10 ya, Muhammadiyah 10 ya, itu sudah saya berlakukan seperti itu dan alhamdulillah ya ada anak yang memang cuma kami memang diam, artinya nanti daripada teman-temannya ada yang tahu, oh kamu bayar melalui SPP dengan sampah ya, gitu, ya. Ada bisa dibully daripada mungkin ya. dibully, iya. Itu emang antara pribadi saya, kebetulan saya juga pembina PMR, jadi ada teman-teman atau anak-anak kami yang memang saya tanamkan karakter seperti itu. Kamu tidak perlu malu, misalnya kamu membawa sampah satu hari sajalah, kamu misalkan membeli minuman yang kemasan, boleh nanti disetorkan ke saya, gitu. Nanti ada berapanya itu nanti bisa ada untuk bayar catatannya SPP, ya. gitu ya. Jadi ya itu emang pengelolaan sampah ini harus benar-benar kita tangani betul. Jadi biar menyadarkan anak juga tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menimbulkan timbulan baru. Nah, itu intinya. Ya. Jadi kalau untuk gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini memang diinisiasi dari HPB ini untuk Jawa Tengah saja berarti. Oh, begitu. Sebenarnya ini kan kalau sekarang ini berarti masih lingkup Jawa Tengah atau sudah? Masih Jawa Tengah, Jawa Tengah. Cuma kemarin kita juga sudah bertemu, kebetulan kami satu webinar dengan pimpinan cabang PCIM ya, istimewa Muhammadiyah di Amerika Serikat. Kebetulan kami juga diberi apresiasi oleh dari pimpinan cabang Muhammadiyah di Amerika Serikat, nanti akan istilahnya didakwahkan kembali bahwa ini loh seperti ini, ada gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah. Mungkin ada yang bertanya, loh itu Aisyah kok pakai nama Muhammadiyah gitu. Karena kita prinsipnya adalah Omor, ya. Omor itu adalah One Muhammadiyah One Respon. Jadi satu respon, satu nama Muhammadiyah. Jadi bukan tidak boleh mendirikan bendera sendiri, itu tidak. Kami sadar bahwa Muhammadiyah inilah yang gerakan yang bisa kami pilih untuk menetapkan gerakan kami di dakwah Islam ya. Nah, gitu intinya. Jadi maka kami membumikan itu dengan nama Muhammadiyah. Ya. Dari pimpinan wilayah Muhammadiyah sendiri juga ya. Itu memang inisiasinya dari ibu-ibu ya, gitu ya. Inisiasinya dari kami LHPP Jawa Tengah itu untuk Muhammadiyah ini seperti Baik. itu. Kemudian berarti ini untuk gerakan ini sendiri pertama kali dicetuskan Januari 2021 ini, kemudian di hari menanam pohon itu kita juga menanam pohon se-Jawa Tengah secara serempak. Kita beritakan, kemudian jadi masing-masing daerah itu kita tidak perlu datang, sekarang kan global ya, tinggal di video aja, kemudian di mana lahannya, kamu nanam apa, bahkan sampai warung hidup, sampai tanaman obat dan lain sebagainya. Yang tidak punya lahan juga sama, pakai hidroponik, pakai pakai kresek yang dari beras itu, itu untuk menangani ketahanan pangan juga, iya. Baik. Ya, kemudian kalau sekarang ini berarti kegiatan yang dilakukan dalam rangka nanti menyongsong Juli 2022 ini apa saja ini, Bu? Ya, di samping webinar, kita akan mengadakan pelatihan, kita akan mengadakan TOT karena goal set di
muktamar nanti kan Green Muktamar ya. Green Muktamar itu terdiri dari Green Aisyah dan Green Muhammadiyah. Aisyahnya apa, Muhammadiyahnya apa, dan kemudian kami juga kebetulan nanti monggo nanti MTA bisa rawuh di dapur umum. Kebetulan kami LHPB Jawa Tengah itu dipasrai untuk menjadi membuat dapur umum penggembira atau relawan. Ya, jadi peserta bukan begitu ya? kalau pesertanya sendiri, pesertanya sudah pakai catering sendiri. Ya, dan itu syaratnya cateringnya juga harus ketat, harus GMPS juga, tidak boleh pakai plastik. Dan teman-teman Muktamirin juga nanti pakai daun berarti Bu? Bukan sih, tapi setidak-tidaknya ramah lingkungan. Gitu. Kemudian kita tidak menyediakan minuman plastik ya, yang berkemasan plastik, tetapi kita sediakan galon, ya, airmu, nah, itu seperti itu. Jadi nanti mereka membawa tumbler sendiri-sendiri. Jadi seperti saya juga setiap hari bawa tumbler sendiri, bawa sedotan sendiri ya. Jadi kita tidak perlu atau mengadvokasi teman-teman yang biasa sembrono dengan adanya gampang plastik di mana-mana ada gitu. Tapi itu kan menjadi timbulan baru nanti ya. Jadi intinya adalah di dalam lingkungan siapapun kita, kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, maka alam juga akan menjaga kita. Jadi intinya seperti itu. Biar tidak terjadi bencana seperti sekarang banjir dan sebagainya, itu kan akibat dari ulah kita sendiri, kecerobohan kita sendiri yang apain sih cuma bungkus 1 permen, itu kan kecil sekali. Itu baru 1 orang gitu ya. Nah belum nanti kalau kalian satu kelas membawa permen satu-satu sudah berapa, kan gitu ya. Jadi kalau bisa kan menghindari sebesar-besarnya untuk menimbulkan sampah baru. Baik. Kemudian ini mengingat keterbatasan waktu ini Bu ya, mungkin bisa disampaikan harapan besarnya apa sih nanti begitu ya dengan adanya gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini, nanti juga siapa saja yang kira-kira ini jadi target sasarannya yang semuanya bisa peduli dengan pengelolaan sampah ini, dan juga untuk Ibu pesan-pesannya apa ini untuk para pemirsa, untuk masyarakat Indonesia seluruhnya begitu ya, dalam rangka pengelolaan sampah. Silahkan Ibu. Ya, jadi gini, harapan kami, ya tujuan kami sebenarnya kan memang mengubah perilaku. Mengubah perilaku itu tidak mudah. Jadi dari yang tidak biasa menjadi biasa, kan begitu. Itu mengubah perilaku yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita ini tidak peduli sampah, maka lingkungan kita akan hancur. Katakanlah kalau 1 orang itu menanam 1 pohon, kalau saya tidak hanya 1 pohon, karena kita jihad lingkungan ya. Jihad lingkungan itu perlu benar-benar menyadari bahwa itu manfaatnya adalah mungkin bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Iya kan. Katakanlah 1 pohon, kita menanam 1 pohon. Kalau saya tidak 1 pohon, 1 orang paling tidak 10 pohon. Ya, 10 pohon katakanlah ada menanam mangga, ada menanam, kita mungkin tidak menikmati itu. Hasilnya itu, tapi nanti anak cucu kita. Otomatis kalau kita satu pohon saja kita sudah menyuplai oksigen. Nah, salah satu nanti gerakan kita adalah juga mematikan listrik. Gitu ya. Mematikan listrik. Nanti pada hari tertentu kita akan berapa menit gitu. Ya, itu serentak nanti insya Allah. Nah itu kan berarti kita sudah menyumbang oksigen itu berapa. Berarti kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik, dan insya Allah karena pohon itu adalah menyerap air, tentunya tidak akan terjadi banjir. Nah itu kita menghindari hal-hal yang kebencanaannya gitu ya. Itu. Jadi kita juga mengapa kok LLHPB, karena berarti dari kita mengelola lingkungan maka kita akan bisa mengurangi kebencanaan seperti itu. Jadi kita memang jihad lingkungannya kita adalah menanam pohon, menanam pohon, dan konsentrasi kita di lingkungan kan tadi menanam pohon dengan pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua untuk PB-nya atau penanggulangan bencana atau divisi penanggulangan bencana adalah kita dapur umum dan psikososial. Jadi ketika ada respon bersama dengan Pak Kali Semarin juga itu kita di Istana Tsunami itu kita psikososial. Jadi konsentrasi kita kalau di bencanaan adalah dapur umum dan psikososial. Ya kalau logistik kan bapak-bapak ya mungkin jadi itu Mbak. Jadi harapan kami dengan GMPS ini adalah bisa ditandai dengan adanya kesadaran bahwa kita harus mengelola lingkungan dengan baik. Teman-teman baik itu dari Aisyah, Muhammadiyah, bahkan MTA yang kalau saya mengatakan MTA itu adalah saudara kembar dengan Aisyah dan Muhammadiyah. Itu ya. Jadi
dengan yang lain ya, yang masyarakat secara umum itu tidak hanya kami yang kita advokasi, tapi secara umum seperti di PKK, seperti di, kalau saya kan aktivis juga di PKK, jadi setidak-tidaknya kalau saya menyampaikan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini tidak hanya khusus buat Muhammadiyah, tetapi semua adalah untuk kita semuanya. Iya, jadi peduli menanam pohon itu otomatis kita akan dijaga oleh alam. Iya. Dari mana? Bayangkan saja kalau kita sakit kekurangan oksigen, satu tabung itu berapa kalau dihitung? Kita butuh berapa satu hari? Coba kalau kita menanam satu pohon, katakanlah kalau di rumah ya ibu-ibu ya menanam tanaman yang mudah-mudah gitu kan sudah menciptakan oksigen yang banyak juga. Iya. Baik. Iya. Ya, terima kasih sekali Bu Lili ya untuk semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya untuk sadar mengelola sampah dan tidak malu untuk memilahkan, karena kadang-kadang tidak malu atau tidak malas ya Bu ya. Kadang-kadang ngapain sih, ini kan sudah ada Pak sampah gitu biar diambilin Pak sampah aja enggak. Justru dengan adanya kita memilah sampah itu akan membantu Pak yang memulung sampah itu bisa tidak terlalu, kesehatannya bisa terjaga dan betul sekali. Tujuannya sangat mulia Ibu ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi inspirasi setelah menyaksikan acara ini nanti timbul keinginan begitu untuk memilah sampah, kemudian juga memanfaatkan sampah yang ada begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali Bu Lili untuk kehadirannya. Terima kasih. Salam sudah buat diberi teman-teman di Aisyah juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di program Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Ibu Dr. Anda Lili Tri Prihantini, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.